Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Proktor maupun operator di mana saja Anda berada. Berikut kami sajikan tutorial tentang ACMI, di mana ini menggunakan mode semi online. Ada tutorial cara menghubungkan server ACMI dengan klien bagi yang menggunakan mode semi online, tetapi di situ dihubungkan dengan menggunakan jaringan WiFi. Pada umumnya untuk semi online kita membutuhkan aplikasi VirtualBox, kemudian VDI ACMI. Untuk VDI ACMI bagi yang belum punya nanti tinggal download di deskripsi video ini ya. Kemudian di sini juga kita membutuhkan router, di mana router ini nantinya digunakan untuk memancarkan jaringan dari server ke klien. Begitu Bapak Ibu proktor maupun operator, baik kita lanjutkan tutorial ini. Dan sebelumnya kami mohon berkenan kiranya Bapak Ibu untuk mengklik tombol like dan subscribe agar kami bisa meningkatkan kreativitasnya dalam memberikan video-video tutorial yang tentunya lebih bermanfaat untuk peningkatan kualitas kita dan juga madrasah kita. Baik Bapak Ibu, pertama yang kita lakukan adalah di sini kita membuat mesinnya di VirtualBox. Di sini sudah saya buat mesinnya dengan nama ACMI ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah di bagian settingnya. Untuk general ya, di sini tipenya kita pilih tipe Linux, bukan Microsoft Word ya, atau Microsoft Office bukan, tapi kita pilih Linux. Kemudian versinya kita pilih Ubuntu 64 bit. Itu seperti itu. Kemudian ini cukup. Kemudian kita lanjutkan di bagian network ataupun jaringan. Di bagian adapter 1 kita pilih host only adapter ya, host only adapter. Kemudian name kita abaikan biar mengarah secara otomatis ke mesin VirtualBox-nya. Kemudian di bagian adapter 2, pertama kita pilih NAT. Kita pilih NAT. Nah, selanjutnya di bagian advanced ini yang lebih krusial karena kita akan mengaktifkan port forwarding agar server ini bisa terhubung dengan klien menggunakan jaringan WiFi, maka port forwarding ini harus kita aktifkan. Pertama caranya yaitu klik port forwarding, kemudian di bagian port forwarding rules ini yang harus diisi itu ada dua kolom hotspot dan guest spot. Nah, di sini saya menggunakan angka 80 untuk di hotspot dan 80 ada di kolom guest spot. Dah cuman ini saja. Sedangkan untuk name ini diabaikan juga tidak apa-apa. Yang penting adalah hotspot dan guest spot harus diisi. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa angka 80 ini saya pakai karena di komputer saya itu tidak terinstal aplikasi yang menggunakan port. Misalnya aplikasi itu aplikasi SAM ya. Kalau di komputer Bapak Ibu sudah terinstall SAM, maka jangan menggunakan angka 80. Silakan Bapak Ibu cari angka yang lain, misalnya 808 atau 133 atau berapa. Begitu. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini settingan sudah selesai. Kemudian kita coba untuk menjalankan, yaitu klik Start. Oke. Sambil menunggu, nah ini mulai loading, running. Kita tunggu saja. Nah, kita membuka Google Chrome. Nah, ini sedang proses loading ya, proses loading ini di nah ini cukup ya, sebentar lagi. Nah, kalau sudah seperti ini di bagian mesin muncul Ubuntu 18.04 dan seterusnya,
Ini berarti mesin sudah siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Nah, untuk bisa mengakses halaman AKMI, yaitu caranya kita lihat IP dari WiFi kita, ya. IP WiFi kita. Nah, setiap WiFi itu beda-beda ya. Nah, di sini saya menggunakan WiFi Kirania. Kita lihat IP-nya. Nah, di sini muncul 192.168.3.101. Ya, ini yang akan kita ketikkan di address bar. Begitu. Kita tutup. Nah, kita ketikkan di address bar 192.168.3.101. Nah, ini IP WiFi. Kemudian diakhiri dengan titik 2 dan port yang tadi kita setting di VirtualBox. Berapa tadi? 80. Nah, ini setelah itu kita tekan enter. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Berarti ini sudah jadi. Begitu. Nah, ini bisa diakses dengan menggunakan laptop, komputer, Android, ataupun notebook. Yang harus diperhatikan lagi yaitu bahwa topologi ini bisa dijalankan apabila antara server dan klien itu sama-sama berada pada jaringan yang sama, jaringan hotspot yang sama. Itu. Kemudian yang kedua di bagian settingan jaringan, ya, tepatnya di bagian VirtualBox Host Only Network. Di sini untuk pengaturan IPv4 ini segmennya dirubah menjadi 0. Kalau aslinya bukan 0, tapi karena kita akan mengaktifkan port forwarding, maka untuk IPv ini di bagian VirtualBox kita rubah menjadi segmen 0. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Dan saya rasa bahwa topologi ini lebih praktis, lebih efisien, dan mengurangi trouble-trouble yang terkadang bikin pusing proktor. Itu seperti itu. Nah, kemudian di sini cara meng-off-kan atau menghentikan mesin, yaitu tinggal di bagian mesin VirtualBox-nya, kita klik mesin, kemudian klik ACP shutdown, tunggu beberapa saat sampai menutup otomatis. Nah, ini berarti sudah tertutup, mesin sudah mati. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.